1. Akhlak mulia. Akhlak mulia adalah pentingnya sifat jujur, sabar, amanah, dan adil. 2. Fikih atau ibadah. Fikih atau ibadah adalah tata cara ibadah seperti sholat sunnah, zakat, atau puasa. 3. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah ayat dan hadis terkait nilai-nilai Islam seperti toleransi dan kejujuran. 4. Sejarah Islam. Sejarah Islam adalah nabi atau sahabat sebagai teladan. 5. Penerapan. Penerapan adalah pengalaman nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita simak video selanjutnya. Mengenang masa lalu, langkah Penjelasan tentang Khalifatullah fil ard ada di Al-Quran. Contohnya itu yang pertama dari Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30, kedua dari Quran Surat Al-Qasas ayat 77, ketiga dari hadis tentang Khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang. Lalu ada mat tabi'i. Mat tabi'i adalah huruf hijaiyah yang dipanjangkan 2 harokat, disebut juga mat asli. Setelah itu ada mat far'i, yang artinya mat itu panjang. Selain dari mat tabi'i dan mat asli, huruf alif dibaca panjang apabila terdapat setelah huruf yang berharokat kata sebelumnya. Far'i artinya cabang, jadi mat far'i adalah mat tabi'i yang terdapat tambahan atau perubahan. Jadi mat far'i merupakan cabang-cabang dari mat tabi'i. Di antara macam-macamnya itu bisa kalian baca di situ ya semuanya. Mari memahami kandungan surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 30, Al-Qasas nomor surat 28 ayat 77, dan hadis terkait dengan Khalifatullah fil ard. Setelah mampu membaca dengan fasih dan mengetahui artinya, mari kita belajar memahami isi kandungan dari ayat dan hadis tersebut, sehingga Al-Quran dapat diamalkan sesuai dengan tantangan zaman yang terus mengalami perubahan. 1. Surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 30 tentang Khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang. Generasi muslim, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi bukan tanpa tujuan, bukan semata-mata untuk bersenang-senang ataupun untuk bersenda gurau. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia di muka bumi mempunyai maksud dan tujuan, yakni sebagai Khalifatullah fil ard. Ayat ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah merencanakan semuanya dengan matang. Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya karena manusia dilengkapi akal dan pikiran. Hal itu pula yang menjadi Allah Subhanahu wa taala memberi amanah besar kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Agar dapat mengemban amanah tersebut dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada Adam dengan segala pengetahuan yang memungkinkan bisa menjalankan amanah tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 31. Pertama, sebagai khalifah fil ardi, manusia memiliki wewenang untuk memanfaatkan alam bumi ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya dengan berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faza quziyatil solutu fanat tasiru fil ardi wa batafu min fazlillahi wa zakarullaha kasirran la'allakum suflihun, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah nomor surat 62 ayat 10. Sebagai khalifah fil ardi, kita memiliki tanggung jawab yang melekat untuk menjaga seluruh isi bumi ini dari kerusakan, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu wasrabu min rizqillahi walla tafsa fil ardi mufsidi. Artinya, makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 60. Ayat ini mengandung makna bahwa manusia bertugas menjaga bumi dan seisinya dari kerusakan. Sebagai generasi muslim, sudah seharusnya kalian memberi kontribusi nyata terhadap upaya pelestarian alam dengan senantiasa menjaga lingkungan, menebarkan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa
Taala, berbuat adil, menghindari munculan konflik yang memungkinkan terjadinya kerusakan bumi dan isinya. Untuk bisa kewajiban dengan penuh tanggung jawab, maka kalian harus giat mencari ilmu sebagai bekal agar bisa menjalankan amanah tersebut sesuai ajaran Islam. C. Hadis tentang Khalifatullah fil ard menebar kasih sayang. Salah satu tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah adalah memakmurkan kehidupan di muka bumi. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan, maka diperlukan sifat kasih sayang di antara makhluk yang ada di muka bumi. Bagi seorang muslim, kasih sayang yang sangat diharapkan oleh seorang hamba adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa dan Maha Kasih Sayang. Sesuai dengan Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, jika kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita, maka kita harus senantiasa memberikan kasih sayang kita kepada makhluk Allah yang ada di dunia ini, sebagaimana sabdanya. Artinya, dari Jabir bin Abdillah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak menyayangi manusia yang lain tidak akan disayangi Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim 02319. 6. Peran belajar muslim sebagai khalifah penebar kasih sayang. Sebagai seorang pelajar muslim, kalian harus menunjukkan perilaku sebagai khalifah yang senantiasa berusaha memakmurkan dunia, menebar kasih sayang, dan berbuat kebaikan. Perilaku tersebut diawali dari sesuatu yang sederhana yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku memakmurkan dunia misalnya bisa dimulai dengan perilaku peduli lingkungan, mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, menanam, merawat, dan tidak merusak tanaman. Demikian juga perilaku menebar kasih sayang bisa kalian lakukan di sekolah. Misalnya dengan cara belajar bersama, saling memperhatikan, saling menghargai perbedaan, saling menolong, saling membantu, saling menghormati, dan saling menyayangi dengan sesama. Nah teman-teman, sudah di penghujung acara nih. Kalian tahu gak sih apa manfaat dan cara menyampaikannya? Pertama itu ada manfaat meningkatkan akhlak mulia, kedua memahami dan melaksanakan ibadah, ketiga mengaplikasikan nilai Islam dalam kehidupan, keempat terinspirasi dari kisah Nabi dan sahabat, kelima membangun hubungan sosial yang harmonis. Nah, lalu cara menyebarkannya? Cara menyebarkannya: 1. Memberi teladan perilaku yang baik, 2. Mengajarkan nilai agama kepada orang lain, 3. Membagikan konten positif di media sosial, 4. Berpartisipasi